Semangat pagi, 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 pagi. Bersama saya, Anca Gemilang Sanulu, di program Brilliant Days. Kali ini, sahabat-sahabatku yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, saya akan mengupas 4 karakter inti dalam kehidupan manusia. 4 karakter ini itu diantaranya adalah, pertama ada karakter orang-orang yang keras kepala. Yang kedua ada karakter orang-orang yang populer. Yang ketiga ada karakter orang-orang yang perfeksionis. Dan yang keempat, yang terakhir, ada karakter orang-orang yang penurut. Untuk karakter pertama yang akan saya kupas, yang akan saya bahas, saya akan masuk ke karakter sang keras kepala dan pemberani. Orang-orang yang keras kepala itu cenderung memperlihatkan sikap otoriternya. Makanya memang ada ungkapan seperti ini, bahwa orang-orang keras kepala itu ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Akan tetapi, kalau kita hubungkan antara keberanian orang-orang keras kepala dengan statusnya sebagai seorang pemimpin, maka kita akan mengupas antara 2 hal, kekuatan dan kelemahannya. Untuk orang-orang keras kepala dan otoriter, saat ini Anda akan tahu seperti apa menjadikan orang lain adalah mitra dan menghargainya. Untuk Anda orang-orang keras kepala dan otoriter, saat ini Anda akan tahu seperti apa menjadikan orang lain adalah mitra dan menghargainya. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat serius untuk kita bahas. Karena kenapa? Orang-orang keras kepala dan cenderung otoriter itu kadang-kadang mengabaikan orang lain di sekelilingnya. Sehingga yang terjadi adalah kadang-kadang sifat otoriternya sangat menonjol. Kepemimpinannya itu menjadikan dirinya sebagai seseorang yang betul-betul berada pada posisi tidak ada yang lain hebat selain dirinya. Dan pada sisi lain, kadang-kadang menganggap orang lain itu adalah bawahan, padahal semestinya menganggap itu adalah mitra. Dengan demikian, maka orang-orang keras kepala itu akan tahu bahwa sebenarnya siapapun di sekelilingnya adalah mitra terbaik untuk dirinya. Bukan bawahan, sekalipun itu status seperti itu. Ataukah orang lain itu adalah orang-orang yang pada saat manapun dikehendaki, ia akan mengatur dan memerintahnya. Karena memang sisi lain, kita bicara tentang hasrat orang-orang keras kepala. Hasratnya adalah ambisi dan kepemimpinan. Pada sisi ini, saya akan mengupas tentang ambisi dan kepemimpinan orang-orang keras kepala dan otoriter. Orang-orang keras kepala dan otoriter itu memiliki ambisi yang luar biasa. Yang jelas, tidak ada satupun halangan di hadapan yang berarti. Yang namanya ambisi, orang-orang keras kepala dan otoriter, ia akan menggunakan segala cara untuk mencapai dan meluluskan ambisinya. Karena kenapa? Untuk menjadi seorang pemimpin, maka ia bisa menempuh segala cara untuk sampai ke sana. Entah caranya sportif, ataukah selain daripada itu. Bisa saja dilakukan. Makanya, sahabat-sahabat AGS yang memuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kalau sebuah organisasi terjadi perpecahan di dalamnya, kadang-kadang sumber perpecahan itu adalah orang-orang yang keras kepala dan otoriter. Karena kenapa? Ketika ada kompetisi di dalamnya, dan di dalam kompetisi itu ia kalah, maka yakin dan percaya ia akan berpikir untuk membuat tandingan atas kekalahan itu sendiri. Karena diakibatkan 2 hal tadi. Punya ambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Bagi orang-orang keras kepala dan otoriter, tidak ada istilah kalah dalam sebuah kompetisi. Karena yang namanya kolaborasi kadang-kadang menjadi sesuatu yang tidak bernilai bagi seorang yang keras kepala dan otoriter. Sahabat-sahabat BGS yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kebutuhan emosional sang keras kepala dan
sang otoriter, ada beberapa item di dalamnya. Pertama adalah kepatuhan. Ketahuilah sahabat-sahabatku yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sahabat-sahabat AGS, bahwa orang-orang keras kepala dan otoriter itu satu kebutuhan emosional kepatuhan. Lihatlah bagaimana orang-orang keras kepala ketika kita bertemu kemudian kita menunduk seperti ini. Ataukah kita merendahkan diri kita dan memberikan sanjungan yang luar biasa kepadanya. Kepatuhan itu diperlihatkan bahwa pada saat dimana kita dibutuhkan, maka kita mengatakan siap. Ya, artinya apa? Ketika orang-orang koleris kuat dalam istilah Florence Nightingale, dalam personality plusnya, itu kepatuhan menjadi kebutuhan pokok emosional orang-orang yang keras kepala. Karena kenapa? Orang-orang keras kepala, orang-orang otoriter cenderung tidak menginginkan adanya penolakan. Makanya sahabat-sahabat AGS yang dilakukan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selain daripada kepatuhan, orang-orang keras kepala membutuhkan penghormatan atas segala sisi kehidupannya. Makanya kadang-kadang jangan heran kalau semisal orang-orang keras kepala berada pada posisi kebijakan, maka ia akan mendapatkan sekian banyak gelar sosial di dalamnya. Sekalipun tidak bersumber dari itu, maka ia seperti seakan-akan memilikinya. Saya tidak perlu merincinya, akan tetapi kata penghormatan terhadap orang-orang keras kepala dan otoriter itu membutuhkan penghormatan yang luar biasa. Contoh, kapan Anda jalan di depan orang-orang keras kepala dan otoriter dan ia merasa punya kedudukan dan status sosial, Anda tidak membungkuk di depannya jalan, kemudian minta tabe dalam bahasa Bugis, dalam perilaku adat Bugis, atau permisi lewat begitu saja seakan-akan mau menyentuh dia, maka yakin dan percaya catatan buruk akan menjadi bagian dari nama Anda di dalam catatannya. Kebutuhan emosionalnya seperti itu. Artinya apa? Mulai dari kepatuhan, mulai dari penghormatan. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan memenuhi kebutuhan emosional orang-orang keras kepala dan otoriter. Kita bisa mendapatkan tempat istimewa di dekatnya. Selain daripada itu, orang-orang keras kepala dan otoriter butuh pengakuan. Akui. Sekalipun ia salah, maka akui sisi benarnya. Jangan mengabaikan sisi benarnya. Jangan mengeritik ataukah mencampakkan sisi benarnya. Karena pengakuan seseorang di depan orang-orang yang keras kepala membuat kita menjadi orang yang ditempatkan istimewa. Tapi kalau kapan kita tidak memberikan pengakuan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang koleris kuat dalam istilah Florence Nightingale, itu maka kita akan menjadi bagian yang tidak seimbang dengan nilai yang kita harapkan. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, saya ingin berikan satu contoh. Contoh misal gini, ketika Anda membuat sebuah kepanitiaan kegiatan, kemudian ada sosok karakter orang-orang keras kepala terlibat di dalamnya, kemudian Anda sebagai ketua panitia tidak pernah menyebut nama yang bersangkutan, maka yakin dan percaya suatu waktu ia akan bicara seperti ini. Itu ketua panitia tidak tahu diri. Masa saya tidak pernah disebut nama saya? Tapi coba, kalau Anda menyebut namanya di dalam sebuah penyampaian di depan publik dan mengatakan terima kasih kepada yang bersangkutan, sebut namanya semisal si A, maka yakin dan percaya ia akan menjadikan Anda sebagai seseorang yang dihargainya. Karena pengakuan di hadapan orang-orang keras kepala itu membuat ia menjadikan dirinya sebagai sosok yang paling benar. Artinya apa? Kadang-kadang orang-orang keras kepala mengatakan seperti ini, kalau bukan saya bos, kegiatan ini tidak terlaksana. Kapan tidak ditempatkan seperti itu, maka kita percaya ia akan mencari sisi buruk dari apa yang kita lakukan. Selain tiga hal ini, maka hal keempat kita adalah kesiapan. Kebutuhan emosional orang-orang keras kepala dan otoriter itu adalah kesiapan. Kalau ia bertanya sesuatu tentang apa yang dibutuhkan, apa yang diperintahkan, maka katakan siap. Karena ada satu simbol yang kuat pada diri orang-orang yang keras kepala. Lakukan itu, awas kalau tidak.
Jadi dua tanda, jari telunjuk dengan kepalan. Dua hal ini membuat ia merasa bahwa memiliki kebanggaan. Ia menjadikan itu sebagai sebuah kekuatan. Kesiapan orang-orang di depannya membuat ia mampu menjadi orang baik. Kapan pada sisi itu tidak menyatakan kesiapan di depan orang-orang keras kepala dengan secepatnya, maka ia meragukan Anda untuk menjadi mitranya. Makanya kalau ditanya seperti ini, kalau semisal saya pakai nama Pak Ahmad semisal, mohon maaf yang ada namanya Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad siap enggak melaksanakan tugas ini? Siap Pak. Tapi kalau Pak Ahmad menjawab seperti ini, aduh, kayaknya saya tidak bisa. Sudah, tamat riwayat kemitraan Anda pada hari itu untuk Pak Ahmad. Tapi kalau mengatakan siap, makanya kita percaya Anda adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya pada hari itu. Pada hari itu. Lantas pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kalau semisal saya sebagai Pak Ahmad kemudian ditanya seperti ini, Pak Ahmad bisa enggak besok selesai ini pekerjaan? Pak Ahmad harus mengatakan, siap Pak. Nah, kadang-kadang terjadi dilematis dalam perilaku Pak Ahmad. Kenapa? Ketika semisal besoknya, tiba-tiba Pak Ahmad tidak menyelesaikan apa yang ditugaskan semisal. Nah, untuk Pak Ahmad semisal, ada satu cara untuk memberikan kebutuhan emosional kepada orang-orang yang keras kepala yang cenderung mengintimidasi, kadang-kadang bahkan menghakimi, kadang-kadang bahkan memecat keberadaan seseorang. Makanya harus dilakukan dengan kata kesiapan. Ketika besoknya Pak Ahmad semisal bertemu dengan atasannya, ia harus mendahului untuk menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya. Jangan sampai didahului untuk ditanya tentang pekerjaannya. Makanya yang harus dilakukan oleh Pak Ahmad untuk memuaskan kebutuhan emosional sang keras kepala atau otoriter tadi adalah datanglah ke depannya dan mengatakan seperti ini. Saya berterima kasih Pak atas petunjuknya Bapak. Semua saran Bapak sudah saya lakukan. Alhamdulillah Pak, hari ini selesai baru 90%. Makanya Pak, saya datang di hadapan Bapak untuk meminta petunjuk 10% sisanya untuk saya selesaikan. Yakin dan percaya, maka akan terjadi sebuah penghargaan, penghormatan, dan pengakuan bahwa sosok di depan Pak Ahmad memang sosok yang memang satu-satunya bisa dijadikan sebagai seseorang dimintai petunjuk. Makanya Pak Ahmad harus menutup kata seperti ini. Pak, 10% sisanya adalah tetap petunjuk kita. Jangan sampai yang terjadi. Kalau semisal pekerjaannya diamanahkan kepada Pak Ahmad, kemudian besoknya duluan sang pemimpin, sang karakter otoriter ini bertanya, Pak Ahmad gimana tugas yang saya berikan? Pak, aduh tidak selesai. Sudah, sekali lagi, habis karir Anda. Karena tidak terpenuhi kebutuhan emosionalnya. Item yang kelima adalah pendengar. Setelah kita memperlihatkan kepatuhan, setelah kita memperlihatkan penghormatan, pengakuan, maka selanjutnya yang terakhir adalah kita menjadi pendengar. Pendengar yang bagaimana? Pendengar yang baik. Pendengar yang baik adalah, ingat, orang-orang keras kepala dan otoriter, kalau ia memperlihatkan kemarahannya, maka biarkan kemarahannya berlangsung sampai selesai. Seperti apa menyikapi kebutuhan emosionalnya? Kalau semisal ia memiliki kebutuhan untuk marah 1 jam, maka dimanapun Anda berdiri, dimanapun Anda duduk, maka disitulah, jangan bertemu. Silakan Anda menikmati kemarahannya kurang lebih 1 jam. Nah, menjadi pendengar di depan orang-orang koleris kuat, istilah Florence Nightingale, dan ini menjadi acuan sebagai standar internasional untuk 4 karakter ini. Yang saya adopsi masuk ke istilah Indonesianya adalah orang-orang keras kepala dengan otoriter. Kalau kita memberikan kebutuhan emosional orang-orang keras kepala, otoriter tentang cara kita mendengarkan apa yang disampaikan, baik dalam bentuk baik maupun dalam bentuk marah, maka yang terjadi adalah dengarkan
kata-katanya dan cari tahu apa maksudnya. Berarti kalau begitu yang terjadi adalah cara terbaik untuk memberikan kebutuhan emosional orang-orang keras kepala untuk memuaskan kebutuhan emosionalnya adalah menjadi pendengar yang bijaksana di hadapannya. Tadi saya ulang, kalau ia butuh marah kepada kita 1 jam, maka dengarkan kemarahannya 1 jam. Kemudian dengarkan kata-katanya, cari tahu apa maksudnya. Kalaupun di antara sekian banyak kalimat-kalimatnya itu tidak sepadan yang harus kita dengar, maka anggap bahwa apa yang diucapkan itu tidak layak masuk di telinga kita. Maka jangan biarkan dia masuk. Cari tahu maksudnya apa? Berarti ada sisi benarnya yang harus Anda dapat di dalam kemarahan itu. Setelah kemarahan usai, maka mendekatlah. Dengan keseimbangan Anda mampu menetralisir emosi Anda untuk menerima itu, maka sampaikanlah kepada dia dengan ucapan terima kasih yang pertama. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Ada satu hal yang saya garis bawahi tadi. Apa itu? Ucapkan satu kata yang memang di dalam kemarahannya itu Anda menangkap tujuan untuk memperbaiki sesuatu dalam persoalan yang dimarahkan itu. Ini selesai saya bahas kebutuhan emosionalnya. Sahabat-sahabat AGS yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selanjutnya saya akan masuk ke pemaparan apa sih inti kekuatan dari orang-orang keras kepala dan otoriter. Ada beberapa hal, sahabat-sahabat yang dimuliakan kehidupannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama, cepat menguasai dan mengorganisir. Lihatlah ketika dalam situasi yang tidak menentu, sebuah manajemen yang rusak, sebuah organisasi yang bercerai-berai, sebuah keadaan yang awalnya keadaan itu menjadi sebuah kelompok yang bagus, tiba-tiba terjadi sebuah benturan, maka yang cepat mengambil tindakan adalah orang-orang keras kepala. Karena kenapa? Di saat semua orang bingung untuk mengambil keputusan, maka orang-orang keras kepala dan otoriter bisa datang dan menunjukkan satu jalan keluar bahwa ini yang harus kita lakukan. Siapa yang sepakat dengan saya, angkat tangan. Yang tidak sepakat dengan saya, silakan Anda tinggalkan tempat ini. Kecepatan orang-orang keras kepala mengambil keputusan itu bukan tidak ada pertimbangan. Karena satu pertimbangan tercepat yang dilihat sisinya oleh orang-orang keras kepala adalah bahwa apa yang terjadi di hadapan saya harus selamatkan. Tidak bisa tidak. Makanya apapun yang terjadi, ia akan mengatakan, saya siap menanggung resikonya. Yang terpenting adalah organisasi ini, lembaga ini, atau manajemen ini bisa kita selamatkan. Ini salah satu inti kekuatan orang-orang keras kepala dan otoriter. Dan memang tidak dimiliki oleh karakter yang lain. Di samping itu, orang-orang keras kepala itu memiliki karakter pemberani. Jangan pernah mengancam orang-orang keras kepala. Contoh, Anda punya hubungan dengan orang-orang keras kepala kemudian mengancamnya. Apalagi kalau Anda di hadapannya adalah seorang perempuan tiba-tiba mengatakan, kalau kamu tidak mengikuti kemauan saya, maka kita putus. Jawaban orang-orang keras kepala mengatakan, oke, tidak ada masalah. Ya, dari kemarin pun saya sudah siap. Apalagi kamu diancam, jangan lakukan itu, awas. Karena kenapa? Keberanian orang koleris kuat. Orang-orang keras kepala, orang-orang otoriter, maka ia akan memperlihatkan semakin ditakuti, semakin ia memperlihatkan keberaniannya. Semakin ia ditantang, semakin ia menerima tantangan itu. Salam brilliant.